warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian online SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Perkenalkan, dengan saya Usvita selaku moderator pada kajian hari ini. Ada juga Rahmawati Dwi Wulandari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Bersama narasumber kita Ustadzah Sulistiani SPDI. Sebelum masuk kajian online, saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya di rumah dan juga anak-anakku. Apa kabar Bapak Ibu, wali murid di rumah dan juga anak-anakku yang solih-solihah? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya di rumah. Tetap di rumah saja ya. Sebelum masuk ke kajian, ada Ustadzah Rahma mau menyapa kita semua di sini. Monggo persilahkan. Ya, terima kasih Ustadzah Vita atas waktu yang diberikan untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan anak-anakku semua kelas 7, kelas sampai kelas 9 yang Ustadzah sayangi dan Ustadzah banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini Ustadzah bisa menyapa Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua dalam kegiatan kajian online SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Sebelumnya, apa kabar anak-anakku semua? Sehat kan? Kami ustadz-ustadzah di sini mendoakan semua, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah yang ada di Indonesia ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bersua kembali di majelis ilmu di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Amin ya robbal alamin. Nah, selama bulan Ramadan ini, apakah anak-anak semua full puasanya? Untuk yang laki-laki, insya Allah full semua ya. Dan amin. Dan yang perempuan, selain berhalangan, harapan ustadz-ustadzah di sini semuanya juga full. Dan harapannya anak-anakku semua bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin dan semoga bisa khusyuk dalam beribadah. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku semua, kangen nggak kegiatan Happy and Ramadan di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu? Kangen pastinya ya. Iya, karena kangen ini ustadz-ustadzah di sini mengadakan kajian online sebagai pengganti kegiatan Happy and Ramadan di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, semoga nanti kita sudah ada narasumber kita, Ustadzah Sulistiani SPDI, nanti akan menyampaikan tema yang insya Allah bagus ya. Nanti anak-anak dan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan lewat online nanti. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, itu saja Ustadzah Rahma menyapa Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua. Sekali lagi semoga ke depan kita segera bersua kembali, kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu SMP IPK Muhammadiyah Delanggu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk itu selanjutnya saya serahkan atau kembalikan ke moderator kita Ustadzah Vita SKOMI, dan nantinya akan dilanjutkan Ustadzah Sulistiani SPDI selaku narasumber kita. Sebelumnya terima kasih, fastabiqul khairat and stay at home semua anak-anakku semua, dan sampai jumpa di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu di tahun 2020-2021. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usrahma sudah memberikan sapaannya kepada anak-anak. Semoga dengan sapaan dari Usrahma tadi bisa menumbuhkan semangat kita. Kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan Idul Fitri, Lebaran, dan saling maafkan. Terima kasih sekali lagi kepada Usrahma. Kembali lagi kita ke kajian online. Untuk kajian online SMP IPK Muhammadiyah Delanggu ini dengan tema semangat beramal di penghujung bulan suci Ramadan, bersama narasumber kita Ustadzah Sulistiani SPDI. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak semua? Bapak Ibu wali murid sehat ya? Alhamdulillah. Untuk kajian online hari ini dengan tema di penghujung Ramadan agar anak-anak itu semangat ya. Iya. Karena mungkin di penghujung Ramadan, di awal bulan itu anak-anak semangat, semoga di penghujung ini anak-anak tambah bisa semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja ya, kita langsung saja pada narasumber kita Ustadzah Sulistiani SPDI. Semoga Iya. Terima kasih Uswita yang telah memberikan kesempatannya pada pagi hari ini pada kajian online kali ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan juga anak-anakku semua yang saya sayangi, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, yaitu yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, kemudian juga nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita di penghujung Ramadan tahun 1441 Hijriah ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu untuk beribadah sebaik mungkin dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan dan sangat berharap bahwa di Ramadan tahun ini itu kita benar-benar bisa memperoleh ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika di penghujung Ramadan, ketika Ramadan ini telah berakhir, jiwa kita, hati kita itu menjadi bersih kembali dan kembali menjadi suci seperti layaknya kita dulu baru lahir dari rahim ibunda kita tercinta. Amin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'ut-tabi'innya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin. Dan untuk kajian online pada hari ini perdana ya? Iya, perdana. Iya, Ibu Kepala Sekolah dan juga Uswita, bahwa hari ini itu merupakan kajian online yang perdana di bulan suci Ramadan ini, dan semoga nanti kedepannya itu akan ada kajian-kajian yang lain gitu, yang merupakan lanjutan dari kajian perdana ini. Nanti kita bisa agendakan ya. Iya, betul sekali. Nanti dengan narasumber yang lain tentunya yang ahli dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Anak-anak juga bisa request mau narasumbernya siapa, ustadzah siapa, bisa. Temanya apa, dan nanti bisa request ya, terus ya. Dan untuk kesempatan kali ini kajian online-nya adalah dengan tema semangat beramal di penghujung Ramadan. Ya, semangat beramal di penghujung Ramadan. Seperti kita tahu bahwa saat ini, pada hari ini, kita berada di penghujung Ramadan, 5 hari terakhir. Ya, 5 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kami berharap di sini
anak-anak semua yang berada di rumah itu menambah semangatnya, menambah amalan-amalannya, sehingga kemenangan nanti bisa kita raih di bulan atau di Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah nanti. Amin. Amin. Dan terkait dengan tema yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu semangat beramal di penghujung Ramadan. Kenapa saya memilih tema untuk itu? Yang pertama saya jelaskan dulu yang di akhirnya, penghujung Ramadan. Kenapa ada kata penghujung Ramadan di situ? Karena yang pertama bahwa kita hidup itu yang paling penting, yang paling menentukan itu adalah episode terakhir dalam kehidupan kita. Kita nanti mau meninggal dalam keadaan seperti apa dan bagaimana, lah itulah yang menentukan diri kita nanti seperti apa di akhirat. Yang tentunya amalan-amalan sebelumnya itu juga sangat menentukan bagaimana akhir dari kisah hidup kita di dunia. Nah, kemudian terkait dengan Ramadan ini, bahwa kenapa di penghujung Ramadan? Satu, karena kalian tahu bahwa seorang yang mengikuti perlombaan, perlombaan entah itu balap sepeda, balap motor, kemudian lari atau apapun itu, yang menentukan menang atau tidaknya, kemudian berhasil atau tidaknya, itu adalah putaran terakhir. Namun demikian, putaran pertama dan juga selanjutnya, pertengahan dan selanjutnya itu juga sangat menentukan untuk tercapainya finish yang terbaik di putaran yang terakhir. Nah, oleh karena itulah di sini saya ingin memotivasi anak-anak semua, kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, 5 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal agar apa? Agar nanti kita bisa memanen buah yang telah kita tanam sebelumnya. Amin. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah, mungkin kalian pernah mendengar bahwa ada sedikit cerita ya, kenapa saya memilih di penghujung Ramadan sebagai tema. Cerita bahwa ada dua orang sahabat yang sama-sama mu'alaf, sama-sama masuk Islam. Mu'alaf tersebut kemudian beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam itu dengan sangat bagus sekali. Katakanlah yang dua ini adalah A dan B. Nah, si A ini meninggal terlebih dahulu dengan syahid di jalan Allah. Kemudian yang si B ini meninggal 1 tahun kemudian, tapi tidak syahid, tapi tetap husnul khotimah. Nah, yang saya tanyakan adalah, siapa yang masuk surga terlebih dahulu dari kedua ini? Siapa ya kira-kira, Ustazah? Anak-anak ada yang tahu siapa? Siapa ya kira-kira ya? Ya, untuk menjawab penasarannya, langsung saja ya, biar tidak kelamaan, bahwa kedua mu'alaf tersebut yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang B, ya, yang B. Kenapa yang B padahal yang A ini tadi adalah mati syahid? Kenapa alasannya? Mungkin kita tahu alasannya? Karena diberikan Allah kenikmatan berupa umur yang panjang, sehingga dia masih diberikan lagi kesempatan untuk beramal. Benar apa tidak, Ustazah? Iya, alhamdulillah, betul sekali apa yang dijawab oleh Puspita tadi. Kenapa kok yang si B ini tadi meninggal terakhir tapi masuk surga duluan? Karena itu ya, karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal di tahun-tahun berikutnya, sholat, tilawah, dan beramal soleh yang lainnya tentunya. Dan satu lagi yang paling menentukan di sini adalah si B, ya, si B masih diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk mendapati 1 kali Ramadan lagi, yang mana Ramadan tahun berikutnya tersebut
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh si B, sehingga ketika beliau meninggal dunia itu bisa dengan husnul khotimah dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga. Saya sampai merinding ini Ustazah dengar ceritanya Usulis. Anak-anak gimana? Pasti lebih semangat dengar ceritanya Usulis ini, luar biasa. Ya, oke, untuk itu ya, dari cerita ini kami berharap, kami di sini ya Bu Kepala Sekolah, kemudian ustaz-ustazah di sini berharap bahwa anak-anak semakin memacu semangatnya untuk bisa beramal lebih baik lagi. Kita manfaatkan Ramadan detik-detik terakhir ini. Kemudian yang kedua dalam Quran surat Al-Qadr ayat 3 ya, bahwa di situ inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di situ disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalian tahu anak-anak semua bahwa 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 82 tahun. Ya, 82 tahun. Jadi misalnya kita pada saat itu, pada saat malam Lailatul Qadar tersebut kita sedang beribadah. Ya, kita sedang beribadah, kita sedang sholat, kita sedang ngaji, kemudian apalagi ketika kita sedang bertaubat, bisa dibayangkan bahwa selama 82 tahun tersebut seolah-olah kita sholat terus, seolah-olah kita bertilawah terus, seolah-olah kita selalu memohon ampun terus. Dan kalau kita memohon ampun, otomatis Allah akan mengampuni kita. Otomatis kalau misalnya kita diberi waktu atau diberi usia 60 tahun di dunia, 60 tahun kita sudah meninggal dunia. Nah, bisa dipastikan bahwa dosa-dosa kita selama kita hidup itu terampuni oleh Allah karena kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi dalam Quran surat Al-Qadr ayat keempat ya, lanjutannya tadi. Di situ disebutkan bahwa malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar tersebut merupakan malam turunnya malaikat. Semua malaikat diturunkan oleh Allah ke bumi. Sampai-sampai diibaratkan bahwa seluruh muka bumi ini tertutup oleh malaikat. Sampai-sampai angin yang mau menembus barisan malaikat tersebut tidak bisa menembusnya. Karena apa? Tertutupi semua oleh malaikat. Ya, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah sebaik mungkin, sehingga malaikat-malaikat selalu menjaga kita dan selalu mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Dan mungkin bisa dibayangkan ya, ketika malaikat-malaikat tersebut turun ya, itu merupakan malam yang bisa dirasakan kita semua ya, bisa dirasakan kalau kita mau merasakannya ya, terutama ya, itu rasanya tenang, kemudian sejuk, teduh, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, coba kita keluar ya. Kalau malam kita keluar ya, kita lihat sekeliling kita merasakan desiran angin ya, kita merasakan hembusan angin, kita lihat pepohonan kira-kira bergerak dengan tenang enggak? Kira-kira kita bisa merasakan ketenangan enggak? Kira-kira kita bisa merasakan keteduhan enggak pada malam itu? Nah, kalau kita bisa merasakannya, ya kita tebak saja ya, kita bisa tebak saja. Semoga itu adalah malam Lailatul Qadar dan kita beribadah sebaik-baiknya pada malam tersebut. Tapi jangan hanya satu malam saja ya. Alangkah lebih baiknya jika itu dilakukan setiap hari ketika bulan Ramadan, dari awal sampai dengan akhir Ramadan. Pernah kalian berusaha mencoba untuk mendapatkan Lailatul Qadar?
Uswita pernah? Pernah? Ya, insya Allah dengan meningkatkan ibadah ya Us ya. Kemudian gini Us, biasanya ini banyak permasalahan ya. Kadang ketika kita itu kan semangat Ramadan, di awal-awal kita semangat, kita rajin baca Al-Quran, kita sholatnya rajin, tertib, tepat waktu. Kemudian keistiqomahan kita itu biasanya diuji dengan rasa males, terus kesibukan gitu. Gimana sih Us caranya kita agar tetap istiqomah dari awal sampai akhir? Jadi kita tidak hanya pada malam Lailatul Qadar aja kita mengejar, tapi kita dari awal sampai akhir kita bisa maksimal. Gimana itu Ustazah? Ya, mungkin Ustazah Rahma bisa memberikan tips. Tipsnya itu tadi saja, kalau dari Ustazah Rahma biar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan sampai akhir, yaitu tadi supaya salah satunya ya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ketika kita pas malas-malasnya, itulah di saat Lailatul Qadar itu hadir ya, jadi kita malah nggak bisa mendapatkan Lailatul Qadarnya. Jadi memang harus selalu semangat dan juga tipsnya lagi, kita harus selalu berpikir jangan sampai kalau andaikan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nah, karena menanamkan pikiran seperti itu, jadi kita bisa istiqomah dalam beribadah selama bulan Ramadan. Jadi kan intinya siapa tahu tahun depan kita sudah tidak berumur lagi untuk menikmati Ramadan yang luar biasa ini. Jadi itu tips dari Ustazah Rahma. Mungkin Ustazah Suli selaku narasumber bisa melengkapi tips-tipsnya apa saja. Iya, Masya Allah ya, apa yang disampaikan oleh Ustazah Rahma tadi benar sekali, bahwa salah satu tipsnya adalah itu tadi, satu, menyadari sepenuhnya ya, atau intinya kita meyakini ya bahwa kematian itu pasti datang. Ya, kematian itu pasti datang dan itu bisa sewaktu-waktu, dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Untuk itu kita manfaatkan sebaik mungkin dari awal sampai akhir, itu salah satu dari penyemangatnya ya. Kemudian kalau bisa saya menambahi agar bisa istiqomah, satu adalah niat. Pertama, sejak menjelang Ramadan, menjelang masuk Ramadan, niatkan dulu ya, niatkan dulu dalam hati bahwa kalian semua, bahwa kita semua benar-benar akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, karena Allah, penuh pengharapan untuk memohon ampunan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, niat ya. Dan yang kedua, kalau sudah niat, otomatis kita harus menyusun rencana. Ya, rencana di situ adalah maksudnya dari awal sampai akhir Ramadan itu nanti akan kita isi dengan apa saja, kegiatan apa saja kita rencanakan sebelumnya. Oh, kita mau kalau puasa sudah pasti ya, puasa, zakat, nah seperti itu sudah pasti. Yang jelas adalah mungkin amalan-amalan sunnah yang lain yang mendukung gitu. Contohnya adalah seperti sholat tahajud, mungkin selain dari sholat taraweh, kemudian bisa kemudian melakukan sholat tahajud, kemudian melakukan sholat fajar, kemudian tilawah Al-Quran, sholat duha, zikir pagi dan sore, kemudian sholat-sholat rawatib sebagai pelengkap dari sholat wajib. Nah, itu juga bisa dilakukan dan direncanakan sebelumnya, dimantapkan dalam hati bahwa kita benar-benar akan memanfaatkan Ramadan dengan hal-hal tersebut gitu, dengan tentunya dunia memang kalau harus kita jalani, emang harus dijalani seperti itu ya, tapi kita utamakan dulu untuk memanfaatkan Ramadan dengan ibadah kita. Kapan lagi kalau bukan ketika Ramadan yang istimewa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, intinya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Gus Rahmat tadi, betul sekali. Kemudian kita menyadari juga bahwa
kita ingat ya dengan Al-Quran surat Al-Asr, demi waktu ya, wal asr, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Tapi ada kecualinya di situ. Kecuali siapa? Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang yang satu beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, kita memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan hal-hal tersebut ya, dengan saling menasihati, dengan amal soleh, dan insya Allah dengan niat yang kuat sejak awal itu tadi kita bisa istiqomah. Dan tentunya satu lagi yang paling berperanan di sini adalah lingkungan. Mungkin teman-teman kita ya, teman-teman kita atau lingkungan keluarga kita atau lingkungan dari masyarakat kita itu juga sangat berpengaruh terhadap istiqomah atau tidaknya diri kita ketika beramal di bulan Ramadan. Tidak hanya di Ramadan saja, mungkin di bulan-bulan yang lain pun itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap amaliyah kita sehari-hari. Itu Ustazah. Luar biasa sekali ya dari tips yang disampaikan tadi oleh Usulis. Intinya kita harus perangi rasa malas. Masih ada waktu di Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini 5 hari kita maksimalkan, kita lakukan tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Sulis. Terima kasih Ustazah Sulis, bisa dilanjutkan monggo. Ya, itu tadi baru yang tema yang bagian terakhir ya. Kemudian tema yang bagian awal itu disebutkan semangat beramal. Ya kan, tadi kan semangat beramal di penghujung Ramadan. Di penghujung Ramadan itu seperti apa tadi sudah saya jelaskan, dan sekarang kita semangat beramal. Nah, beramal dalam hal apa saja? Nah, amaliyah kita apa saja toh ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan? Apa saja yang perlu kita lakukan toh? Nah, yang pertama ya, yang pertama ini adalah amalan khusus ya, amalan khusus di bulan suci Ramadan. Seperti disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat, yaitu Al-Quran surat ke-51 ayat ke-18, bahwa di situ ada tawaran dari Allah secara langsung ya, secara langsung, bahwa orang yang ketika dalam waktu sahur ketika bulan suci Ramadan itu memanfaatkannya dengan beristighfar, dengan memohon ampunan, maka otomatis sudah dapat dipastikan bahwa Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, jadi ketika sahur ya, jadi ketika sahur itu kita jangan hanya mengisi dengan makan saja ya, dengan makan saja, tetapi alangkah lebih baiknya 15 menit atau 10 menit menjelang fajar ya, menjelang fajar itu kita manfaatkan untuk kita berzikir, untuk kita berdoa kepada Allah, untuk memohon ampunan kepada Allah, memohon ampunan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga kita, kemudian untuk teman-teman seiman kita. Nah, agar apa? Agar Allah memberikan ampunannya untuk kita semua. Gitu ya. Masya Allah, luar biasanya di bulan Ramadan keberkahan yang amat luas diberikan kepada kita semua di Ramadan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Yuk anak-anak kita lebih rajin lagi. Ya, jadi selain di waktu sahur tersebut ya, tentunya juga tidak hanya di waktu sahur ya, kan masih banyak waktu-waktu yang lain. Dan waktu-waktu yang lain itu bisa diisi dengan sholat, dengan puasa, kemudian dengan infak, terutama sekali juga dengan sedekah, karena keutamaan sedekah ini juga sangat luar biasa sekali ya, terutama juga bisa menolak bala ya, bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Kemudian dengan sedekah kita juga bisa membuka pintu rezeki yang lain seperti itu ya. Oh ya Us, ini tentang infak sama sedekah, itu bedanya apa sih Ustazah? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin anak-anak ada yang tahu perbedaan dari infak dan sedekah itu apa? Ya, langsung saja bahwa
Untuk infak dan sedekah di sini perbedaannya adalah kalau infak itu biasanya berupa materi, ya, berupa materi, berupa uang seperti itu ya. Kalau infak, nah, tapi kalau sedekah itu tidak hanya berupa materi, ya, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga, nah seperti itu. Contohnya, ya, contohnya apa namanya, kita melihat, ya, melihat apa namanya, teman kita sedang kesusahan mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian kita membantunya dengan niat untuk sedekah, itu bisa, ya, bisa. Senyum juga Senyum sedekah juga ya. sedekah, ya. Menyingkirkan duri di jalan itu juga sedekah, ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau misalnya infak itu cenderung ke materi, dan kalau untuk sedekah itu materi juga bisa, ya. Tapi tidak hanya materi saja di situ, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga. Kalau tenaga mungkin gotong royong atau apa, nah itu bisa merupakan sedekah. Atau mungkin membantu orang tua di rumah, ya. Nah itu juga bisa bernilai sedekah gitu. Oke, Ustazah, sudah paham antara infak dan sedekah. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Ya, dari saya cukup ini ya, apa yang saya sampaikan terkait dengan tema kita, semangat beramal di penghujung Ramadan. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, ya, yang pertama coba kita evaluasi diri kita, ya, selama Ramadan ini dari awal sampai akhir, amaliyah kita seperti apa, ya. Seperti yang kemarin lembar mutabaah sudah di-share, ya. Kalian sudah lapor, ya, sudah lapor per malamnya apa saja yang kalian lakukan. Nah, semoga semuanya itu diterima oleh Allah. Semoga semuanya itu kalian lakukan dengan ikhlas, dan kelak amalan-amalan yang kalian lakukan itu bisa membawa kalian kepada kemenangan di hari yang fitri nanti. Amin. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan lagi dari Ustazah Rahma untuk anak-anakku biar semuanya tetap semangat di penghujung Ramadan. Apalagi ini kegiatan anak-anak itu sudah 2 bulan lebih, ya, di rumah. Mungkin juga ada yang bermalas-malasan dan lainnya. Bagaimana agar anak-anak itu bisa semangat lagi? Ya, untuk anak-anakku semua, semoga kalian tetap semangat. Kenapa? Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa kita tidak tahu umur kita apakah sampai di Ramadan ini, apakah masih diberikan kesempatan di Ramadan berikutnya. Nah, untuk itu anak-anakku semua, ayo semangat, maksimalkan ibadah anak-anakku semua selama bulan Ramadan ini, dan nanti bulan setelah Ramadan pun anak-anak juga harus ibadahnya meningkat. Apalagi dengan ujian seperti ini, ya, dengan pandemi Covid ini, kita ambil hikmahnya saja. Kita diberikan kesempatan Allah untuk full ibadah di rumah bersama keluarga tercinta kita. Jadi anak-anakku harus bersyukur. Kita ambil hikmahnya, kita harus lebih bersyukur lagi. Kita bisa diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa ini dengan keluarga tercinta kita. Untuk itu anak-anakku harus semangat, harus khusyuk dalam beribadah, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh mengeluh, dan tingkatkan ibadah kita. Selepas Ramadan nanti anak-anak juga harus lebih semangat dalam beribadahnya, jangan semakin menurun, jangan semakin melemah ibadahnya. Itu ya anak-anak semua. Dan jangan lupa berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu dan anak-anak semua bisa segera masuk kembali, berkumpul bersama teman-teman, bertemu dengan ustadz-ustadzah untuk menimba ilmu di SMP IPK Muhammadiyah di Langut ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang kemarin sudah ikut berpartisipasi dalam bersedekah, dan sudah alhamdulillah guys, sudah kami salurkan sedekah berupa sembako tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Semoga sedekah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu terima kasih Ustazah Vita, Ustazah Suli sebagai narasumber
Dan alhamdulillah kajian online perdana kita bisa berjalan dengan lancar. Harapannya berikutnya ada kajian online yang temanya lebih bervariasi lagi, dan nanti anak-anakku mungkin bisa request ingin kajian online dengan narasumber ustadz atau ustadzah siapa ya. Itu Ustazah Vita mungkin dari saya. Dan yang terakhir, karena nanti sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri, saya selaku Kepala Sekolah SMP IPK Muhammadiyah Delanggu secara pribadi dan mewakili segenap sivitas akademika SMP IPK Muhammadiyah Delanggu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Ustazah Vita dari saya. Saya serahkan kembali ke Ustazah Vita selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sylvia Yasri yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya, manfaatnya buat anak-anak. Semoga dengan ilmu yang panjenengan tadi sampaikan bisa menumbuhkan semangat anak-anak, apalagi anak-anak yang banyak mengeluhkan malas, terus pengennya cuma tidur dan lain sebagainya, segera bangkit dan semangat lagi agar 5 hari ini bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya ya Ustazah. Betul sekali. Terima kasih juga kepada Ustazah Rahma yang sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam kajian online perdana SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Untuk anak-anakku tetap semangat, kita perangi COVID-19 dan juga kita perangi rasa malas kita di rumah dengan banyak kegiatan positif di rumah, banyak meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kita berjumpa lagi di kajian online selanjutnya. Kita tunggu bisa anak-anak nanti request untuk tema dan ustazah siapa yang akan mengisi. Sekian dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.